Eta cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Asa yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah dirinya bermimpi tentang bencana tsunami dahsyat yang telah menghancurkan seluruh dunia 5 tahun yang lalu. Bencana itu telah merenggut miliaran orang termasuk keluarga dan teman-teman Asa, sehingga kini Asa pun harus bertahan hidup sendirian di sebuah gedung tinggi. Di mana setiap harinya Asa selalu duduk di atas gedung sambil mendengarkan radio, berharap dirinya bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang lain yang berhasil bertahan hidup. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Asa selalu menyaring air bersih dari embun di pagi hari, karena dirinya tak bisa meminum air laut. Dan Asa juga selalu memakan mie untuk menjaga tubuhnya agar tetap kuat. Yang mana dengan menggunakan teropong bekas miliknya, Asa pun mencoba memperhatikan keadaan sekitar serta orang-orang lain yang juga berhasil selamat dari bencana tersebut. Dan ketika melihat ada kotak yang terapung di air, dengan cepat dirinya pun langsung mengambil kotak itu menggunakan pelontar tombak yang dirinya buat dari barang-barang bekas. Setelah membersihkan diri, Asa pun mencoba mengamati keadaan sekitar lagi, berharap dirinya bisa mendapatkan beberapa suplai makanan. Namun tanpa disangka di sana dirinya melihat ada sekelompok orang yang mencoba menyerang para penyintas lainnya. Menyadari bahaya itu, Asa pun segera menyembunyikan barang-barang serta jejak kaki miliknya. Lalu dirinya bersembunyi di dalam sebuah lemari agar sekelompok orang misterius itu tak bisa menemukan dirinya. Tampaknya orang-orang yang terdiri dari beberapa pria itu berniat untuk mengambil suplai makanan dari orang-orang lain yang berhasil bertahan hidup. Dan kini mereka pun mencoba mencari keberadaan Asa agar mereka bisa mengambil barang-barang miliknya. Dan beruntungnya setelah mencari kemana-mana, mereka tak menemukan apa-apa di dalam gedung tersebut. Karena memang Asa telah menyembunyikan semua barang miliknya di tempat yang aman. Hingga akhirnya mereka pun pergi dari sana dengan tangan kosong. Keesokan paginya seperti biasa, setelah selesai melakukan kegiatan sehari-hari, Asa pun kembali mengamati keadaan sekitar. Dan ketika menemukan sebuah kotak, Asa pun benar-benar sangat merasa bahagia. Karena di dalam kotak itu terdapat sebotol madu yang kondisinya masih sangat baik. Lantas dirinya pun langsung mencicipinya dengan perasaan yang sangat senang. Tak lama setelah itu, saat melihat ke arah luar, Asa sempat melihat ada seorang anak kecil yang angkleng-angklengan. Melihat itu, Asa pun tak berniat untuk menolongnya karena disangkanya anak itu telah meninggal. Di mana kejadian itu membuat Asa kembali teringat dengan masa lalu tentang dirinya yang sering pergi bersenang-senang bersama adik tirinya sebelum akhirnya bencana tsunami dahsyat itu merenggut kebahagiaan semua orang. Tanpa disadari, anak yang tadi dilihat oleh Asa itu ternyata masih hidup, dan kini dirinya pun mulai menyelinap masuk ke dalam tempat Asa. Bahkan dirinya juga mengambil beberapa barang-barang Asa. Malamnya saat sedang mencuci muka, Asa akhirnya tahu bahwa dirinya sedang diamati oleh anak kecil tersebut. Dan ketika Asa mencoba menangkapnya, anak itu justru menyerang Asa lalu kabur dari sana sambil membawa barang-barang milik Asa. Selepas itu Asa pun berniat mengambil makanan, namun ternyata makanannya tidak ada karena memang sudah dicuri oleh si anak kecil itu. Dan setelah mengikuti jejaknya, akhirnya Asa berhasil menemukan keberadaan anak kecil tersebut yang sedang tidur terlelap di salah satu ruangan. Dan kita sebut saja si anak itu Naya. Keesokan harinya setelah Naya terbangun, dirinya pun mencoba mengotak-atik barang milik Asa termasuk foto tentang Asa dan adik tirinya. Yang mana hal itu membuat Asa sangat marah karena hanya foto itulah satu-satunya kenangan yang dirinya miliki. Meskipun kesal karena Naya selalu usil dan selalu membongkar barang-barang miliknya, akan tetapi Asa tak tega jika membiarkan Naya kelaparan begitu saja, sehingga Asa pun rela membuatkan makanan untuk Naya walaupun persediaan makanan miliknya sangatlah terbatas. Here.
Sejak saat itu akhirnya Naya mau mengembalikan makanan-makanan yang sebelumnya dirinya curi dari Asa. Bahkan mereka berdua kini menjadi semakin dekat dan saling bercanda bersama-sama. Di mana kehadiran Naya ini membuat hidup Asa menjadi sedikit lebih berwarna lagi. Karena selama 5 tahun terakhir dirinya selalu bertahan hidup sendirian tanpa memiliki teman sama sekali. Yang mana ketika mereka hendak tidur, Asa mengungkapkan kepada Naya bahwa dulu dirinya sering menangis di malam hari sambil berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk saja. Lalu Asa pun mengatakan jika Naya ketakutan dan merasa rindu akan keluarganya, maka dirinya boleh saja menangis sambil memeluk dirinya. Nampaknya saat ini Naya sangat merindukan sosok ibunya sehingga dirinya pun mengatakan pada Asha bahwa dirinya ingin membuat sebuah perahu agar bisa bertemu lagi dengan ibunya yang telah lama menghilang. Keesokan harinya tatkala mereka sedang berada di atap, Naya tiba-tiba mengotak-atik isolasi yang ada di pintu, di mana hal itu membuat pintunya terkunci sendiri sehingga Asa pun tak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa keluar dari sana. Namun beruntungnya ternyata Naya memiliki keahlian dalam membuka kunci menggunakan kawat, dan tak lama akhirnya Naya pun berhasil membuka pintu tersebut. Meski begitu, Asa berusaha mengingatkan agar Naya selalu berhati-hati karena jika mereka kesulitan, mereka tak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain. Hey, are you listening? Di mana ketika sedang membuat beberapa peralatan untuk memasak, Asa menyadari bahwa kalung yang selama ini dirinya pakai tiba-tiba menghilang. Padahal kalung itu merupakan kalung milik keluarga yang telah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Namun belum sempat Asa mencari kalung itu, tiba-tiba dirinya melihat beberapa orang jahat itu datang lagi untuk mencari makanan, sehingga dirinya pun menyuruh Naya untuk tidak berisik agar orang-orang jahat itu tak menyadari keberadaan mereka. Malamnya tatkala Asa sedang memandikan, ayah dirinya sempat menanyakan apakah Naya telah mencuri kalung yang biasa dirinya pakai. Naya mengatakan bahwa dirinya tak mengambil kalung tersebut. Meskipun demikian akan tetapi Asa masih belum percaya pada Naya, di mana hal itu membuat Naya merasa kesal hingga akhirnya Naya memutuskan untuk pergi dari sana. Tak hanya itu, dirinya bahkan mengambil semua barang-barang miliknya dan menyuruh Asa untuk tidak menyentuh barang-barang tersebut disebabkan dirinya kesal kepada Asa yang tak mau percaya pada dirinya. Don't touch my stuff. Singkat cerita, setelah selesai makan, Asa pun berniat untuk mencuci pakaian dengan menggunakan sabun. Namun entah mengapa tiba-tiba beberapa persediaan sabun miliknya menghilang. Dan ketika dicek ke dalam ternyata Naya sedang mencuci pakaian mereka. Di mana hal itu membuat Asa kembali teringat tentang adiknya lagi. Di mana kala itu beberapa hari sebelum bencana tsunami terjadi, dirinya sempat bertengkar hebat dengan keluarganya karena ibunya selalu memaksakan kehendak pada dirinya, sehingga Asa pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan mereka semua. I will. Go like a prison any. Keesokan harinya ketika Naya sedang mendengarkan musik, tiba-tiba dirinya mendengar ada suara siaran radio yang mengatakan tentang beberapa orang yang berhasil mendirikan tempat untuk berlindung. Orang itu memberitahukan bahwa mereka memiliki tempat bagi orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Bahkan mereka juga memiliki banyak persediaan makanan dan juga peralatan yang lain. Mendengar itu, Naya pun menyampaikan hal tersebut kepada Asa. Namun ternyata Asa malah menolak untuk pergi dari sana karena dirinya takut jika orang-orang itu merupakan orang jahat. Selain itu, mereka juga tak memiliki peralatan yang memadai seperti perahu ataupun rakit, sehingga dirinya pun menyuruh Naya untuk melupakan semua berita yang didengarnya barusan dari radio itu. Forget it. You're a coward. Well, you're a thief. Meski Asa menolak akan tetapi Naya yang sangat ingin bertemu dengan ibunya, dirinya pun mencoba membuat rakitnya sendiri dari barang-barang bekas. Karena Asa tahu bahwa Naya tak mungkin bisa pergi sendirian, akhirnya Asa pun menceritakan bahwa dulu dirinya pernah mencoba pergi mencari pertolongan. Lalu dirinya pun berhasil bertemu dengan sekelompok orang. Namun ternyata orang-orang itu bukanlah orang baik, melainkan orang-orang jahat yang suka merebut makanan. Karena hal itu Asa berharap agar Naya mau tinggal di sana bersamanya, disebabkan dirinya merasa hanya tempat itulah yang bisa mereka gunakan untuk dapat bertahan hidup. To keep us hidden and safe, right? Yeah.
Singkat cerita, saat hujan mulai turun, Asa dan Naya pun saling bekerja sama memasukkan air bersih yang telah mereka tampung ke dalam galon agar mereka bisa menggunakan air bersih itu di kemudian hari. Perlahan-lahan Asa kini mulai bisa merasakan kebahagiaan lagi karena kini dirinya sudah menganggap Naya sebagai adiknya sendiri. Suatu hari ketika Naya baru saja selesai mencuci pakaian, tanpa sengaja dirinya menemukan kalung milik Asa yang ternyata terjatuh di dekat sana. Namun ketika Naya hendak mengembalikannya pada Asa, entah mengapa Asa malah mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli dengan kalung itu lagi. Sehingga Naya pun memutuskan untuk tidak mengembalikan kalung tersebut karena mereka berdua telah kehilangan keluarganya masing-masing. Kini Asa pun ingin Naya menganggap dirinya sebagai keluarganya yang baru dan mereka pun berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. We have each other. And Grace. That's a celebration. Di mana ketika Asa sedang tertidur, Naya diam-diam mengembalikan kalung miliknya. Dan ketika Asa terbangun, dirinya pun menyadari bahwa Naya yang sudah mengembalikan kalung tersebut padanya. Tetapi meski begitu, Asa justru memberikan kalung itu pada Naya lagi. Karena setelah melihat rantai kalungnya, ternyata kalung itu tidak dicuri melainkan terjatuh karena rantainya terputus. Keesokan harinya Asa diam-diam mulai membuat sebuah rakit dengan barang-barang seadanya. Dan ketika Naya selesai mencuci pakaian, Asa pun mengatakan bahwa dirinya ingin memberinya Naya sebuah hadiah atas kerja kerasnya selama ini. Lalu Asa pun menunjukkan rakit itu pada Naya. Dan ketika melihat Naya sangat senang dengan rakit barunya, Asa pun teringat kembali pada adik tirinya yang bernama Emi. Di mana hari itu saat Asa memutuskan untuk pergi dari rumah, Emi meminta agar Asa memperbaikan dengan ibunya lagi. Namun setelah itu tiba-tiba terjadi bencana tsunami yang sangat dahsyat. Sehingga mereka berdua pun bergegas masuk ke dalam sebuah gedung. Dan di sana Asa menyuruh Emi untuk bergegas naik ke lantai paling atas. Namun ketika mereka hampir sampai, tanpa disadari Emi terlepas dari genggaman Asa hingga akhirnya hanya Asa lah yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sejak saat itu Asa pun selalu menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya merasa sangat tidak berguna. Namun setelah dirinya bertemu dengan Naya, perlahan-lahan Asa pun mulai bisa merasakan kebahagiaan lagi. Suatu hari Asa dan Naya pun berniat pergi menggunakan rakit itu menuju lokasi yang ada di radio. Sehingga mereka pun mulai menyiapkan beberapa persediaan makanan dan juga peralatan-peralatan lainnya. Tetapi tanpa disadari, Naya tanpa sengaja menyalakan speaker yang ada di radio miliknya. Karena mereka tidak tahu apakah suara itu terdengar oleh orang lain atau tidak. Akhirnya Asa pun memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu hingga mereka dapat memastikan bahwa keadaan di luar sana sudah aman. Untuk berjaga-jaga mereka pun mulai menyembunyikan barang milik mereka. Lalu Asa pun mencoba mengamati keadaan sekitar, berharap para orang-orang jahat itu tidak datang lagi ke sana. Singkat cerita, setelah memastikan bahwa keadaan sudah aman, Asa pun menyuruh Naya untuk makan terlebih dahulu karena mereka tak mungkin bisa memasak lagi saat mereka sedang dalam perjalanan. Might be the last hot meal. Di mana saat itu ketika Naya hendak merapikan barang-barang miliknya, tiba-tiba dirinya mendengar orang-orang jahat itu kembali lagi. Sehingga dengan cepat Asa dan Naya pun langsung menyembunyikan seluruh barang-barang milik mereka. Dan setelah selesai, Asa menyuruh Naya bersembunyi di dalam lemari, sementara dirinya akan bersembunyi di ruangan lain karena tempat itu tak cukup untuk mereka berdua. Dan sebelum pergi, Asa pun berjanji bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Ayah sendirian karena mereka berdua kini telah menjadi satu keluarga. Tak lama kemudian orang-orang jahat itu mulai memasuki gedung, di mana pemimpin mereka yang bernama Chamli menyuruh semua anak buahnya untuk berpencar karena dirinya tahu bahwa di dalam gedung ini masih ada seorang wanita yang sebelumnya sempat dirinya lihat dari atas gedung. Lalu orang-orang jahat itu pun mulai menggeledah seluruh ruangan, bahkan mereka juga merusak serta melempari barang-barang yang ada di sana. Sementara itu ketika Asa sedang bersembunyi di sebuah ruangan, salah satu anak buah Chamli akhirnya berhasil mendobrak pintunya. Dan ketika pria itu membuka kain yang ada di kursi, ternyata itu bukanlah Asa yang mereka kira melainkan tengkorak.
Meskipun Asa sudah berusaha mengelabui mereka, namun akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Naya. Dan tak lama kemudian mereka juga berhasil menemukan keberadaan Asa. Lalu salah satu anak buah Chamli yang bernama Dadang pun langsung mengemplud Asa sepuasnya, membuat Asa yang diikat tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Setelah itu mereka pun berniat membawa Asa dan Naya serta seluruh persediaan yang ada di sana menuju ke markas mereka. Namun ketika melihat Naya sedang menangis, Asa yang awalnya diam pun akhirnya langsung melawan Dadang, hingga akhirnya Dadang yang barusan mengempludnya pun mati. Menyadari bahwa salah satu anak buahnya telah dibunuh oleh Asa, Chamli dan beberapa anak buahnya yang lain pun memutuskan kembali ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Asa. Dan saat salah seorang anak buah Chamli berhasil menemukan Asa, Asa pun langsung memukul pria itu menggunakan gitar hingga pria itu pun mati. Layaknya seorang asasin yang pandai dalam bersembunyi, Asa pun mulai memburu seluruh anak buah Chamli satu persatu, dan pada akhirnya dirinya berhasil menghabisi semuanya hingga hanya menyisakan si bocil dan juga si Chamli. Namun ketika Asa hendak menyerang Chamli, sialnya Chamli berhasil menghentikan serangan Asa. Meskipun demikian, tetapi pada akhirnya Asa juga berhasil membunuh Chamli. Bahkan dirinya juga berhasil menjebak si bocil itu di atas gedung. Setelah itu Asa pun mencoba menyerang anak buah Chamli yang sedang menjaga Naya di kapal dengan menggunakan pelontar tombak. Akan tetapi sialnya tembakannya malah meleset, dan ketika si pria itu lengah, Naya pun langsung mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh ke laut. Dan pada akhirnya si pria malang itu mati dimakan oleh hiu, sementara Naya berhasil diselamatkan oleh Asa dan dibawa naik ke atas kapal. Sesudah kejadian itu, Asa dan Naya pun memutuskan untuk pergi dengan menggunakan kapal Chamli menuju ke suatu tempat yang disebutkan oleh penyiar radio. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan banyak sekali persediaan makanan sehingga mereka tak perlu khawatir lagi jika mereka ingin makan di tengah laut. Tamat ending yang sangat mengasakan. Ngasakan awan, ngasakan hui.